Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup berjalan terlalu mudah? Rezeki mengalir tanpa hambatan, urusan lancar, hati tenang, seolah dunia bersahabat dan akhirat menjanjikan. Tapi justru di saat itulah, hati yang jujur akan bertanya, apa ini karunia atau jebakan yang manis? Karena dalam hidup tak semua kemudahan adalah tanda cintanya. Bisa jadi itu adalah bentuk istidraj, kenikmatan yang membuat lupa. Maka jika dunia dan akhirat datang melayanimu, tanpa kamu bersusah payah, jangan buru-buru nyaman. Ketuklah pintu Tuhanmu. Minta izin untuk tinggal di hadiratnya, sebab hanya di sana hati akan tahu mana nikmat yang membawa berkah dan mana nikmat yang menipu arah. Dunia bisa menenangkanmu sementara, tapi Tuhan bisa meneduhkanmu selama-lamanya. Dalam Islam, buah pikiran bukan hanya tentang logika, tapi tentang kebeningan hati saat ia bersentuhan dengan cahaya Allah. Maka mari duduk sejenak, merenung bersama tentang makna hidup saat semua terasa mudah. Apakah kita sedang disayang atau justru sedang dilalaikan? Bayangkan hidup ini seperti taman yang rimbun. Ada bunga-bunga, angin sepoi dan burung yang bernyanyi riang. Kamu duduk di bangku kayu, menikmati segalanya tanpa harus bekerja keras. Tapi tiba-tiba muncul tanya, untuk apa semua ini jika aku tidak tahu kemana arahku? Dalam Islam, kemudahan bukan selalu hadiah. Bisa jadi itu adalah ujian, apakah kita tetap mengingatnya dalam kelimpahan? Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Maka jika dunia terasa seperti surga, kita harus mulai waspada. Allah menyukai hamba yang datang mengetuk pintunya di saat senang, bukan hanya saat susah. Dan ketukan itu bukan dengan suara, tapi dengan amal, zikir, sujud panjang yang sembunyi di balik gelap malam. Sebab siapa yang menetap di sisi Allah, maka dunia tidak lagi membuatnya silau, dan akhirat tidak membuatnya cemas. Dia berjalan dalam keseimbangan, antara syukur dan harap, antara takut dan cinta. Jika kamu diberikan segalanya, tapi tidak punya kedekatan dengan Tuhanmu, sejatinya kamu tidak punya apa-apa. Tapi jika kamu tidak punya apa-apa, namun dekat dengan Tuhanmu, sejatinya kamu memiliki segalanya. Hidup bukan tentang dikabulkannya doa, tapi tentang siapa yang kita tuju ketika berdoa. Dunia bisa memberi kemewahan, tapi tidak semua bisa memberi makna. Makna hanya hadir ketika kita merasa hidup ini bertaut erat dengannya. Maka saat semua terasa mudah, tanyakan, apa aku sedang diundang untuk lebih dekat atau diuji agar menjauh? Jangan takut mengetuk pintu Tuhanmu. Dia tidak pernah lelah menyambut hamba yang kembali, dan saat kamu menetap di sana, dunia dan akhirat akan hadir bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk melayanimu dengan benar. Mereka akan menjadi alat, bukan tujuan. Hati akan tenang karena tahu, aku di jalan yang benar. Pikiran akan jernih karena tahu, aku tak sendiri, ada Allah di setiap tapak langkahku. Dan semua ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah menetap di sisi Tuhan, dalam diam, dalam syukur, dan dalam taat yang sunyi tapi dalam. Saat segala sesuatu terasa lancar dan tanpa hambatan, kadang kita mengira itu adalah bukti cinta Allah. Tapi apakah benar seperti itu? Dalam Al-Quran, Allah menyebut ada kenikmatan yang justru membuat manusia lalai.
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Al-An'am 44. Ini yang disebut istidraj, kenikmatan yang terus diberikan kepada hamba yang lalai sebagai ujian bukan hadiah. Seperti Qarun yang harta dan kekayaannya luar biasa, hingga membuat banyak orang iri. Tapi ternyata itu bukan cinta Allah, melainkan ujian besar yang berujung pada kehancuran. Rasulullah SAW pun bersabda, "Apabila kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba, padahal dia terus melakukan maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj." Hidup yang mudah bisa membuat kita semakin jauh dari Allah jika tidak disertai rasa syukur dan taat. Maka ketika kamu mendapatkan kemudahan, jangan buru-buru merasa aman. Sebaliknya, waspadai hatimu, apakah kamu menjadi semakin dekat dengan Allah, atau semakin sibuk dengan nikmatnya hingga lupa pada pemberinya. Nabi Muhammad SAW justru hidup dalam kesederhanaan, walau beliau bisa hidup mewah jika mau. Itu bukan karena tidak mampu, tapi karena beliau tahu, dunia ini hanya titipan. Maka mari kita bertanya jujur pada diri sendiri, apakah kemudahan hidup hari ini membuatku lebih taat, atau lebih malas dalam beribadah? Umumnya orang datang kepada Allah saat susah, tapi orang beriman datang bahkan saat hidupnya senang. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika menjadi orang paling berpengaruh di Mesir, ia tetap berkata, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh." Yusuf 101. Ia tidak terbuai dengan jabatan dan kenyamanan. Justru semakin tinggi dia, semakin kuat ia berpegang pada Allah. Mengetuk pintu Allah, artinya datang dengan rendah hati, mengakui bahwa semua ini miliknya dan bisa diambil kapan saja. Rasulullah SAW pernah menangis dalam sujud panjang walau sudah dijamin surga. Itu karena hatinya selalu terhubung dengan Rabb-Nya. Ketuklah pintu Allah dengan sujud, sedekah, zikir, dan doa. Jangan sampai keberhasilan hari ini membuatmu lupa bahwa semua ini hanya sementara. Dunia bisa berbalik arah dalam sekejap, tapi pintu Allah selalu terbuka bagi yang mengetuk dengan tulus. Maka jangan tunggu susah untuk mendekat. Justru saat kamu di atas, itulah saat terbaik untuk bersujud. Menetap di sisi Allah bukan berarti menjadi orang yang tidak punya cita-cita dunia, tapi artinya semua cita-cita dunia diarahkan untuk mendekat kepadanya. Nabi Muhammad SAW saat berada di puncak kejayaan tidak berubah menjadi penguasa yang angkuh. Justru semakin banyak beliau beribadah, beliau berkata, "Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa beliau masih sholat malam padahal sudah dijamin ampunan? Menetap di sisi Allah membuatmu tenang. Kamu tidak tergantung pada validasi manusia, karena kamu tahu siapa yang lebih layak dinanti ridhanya. Salat 5 waktu jadi bukan kewajiban berat, tapi kebutuhan yang meneduhkan. Hati yang menetap di sisi Allah tidak mudah risau jika dunia berbalik, karena ia tahu tempat bergantungnya tidak pernah berubah. Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibakar oleh Raja Namrud tetap tenang, karena hatinya sudah menetap di sisi Allah. Dalam kobaran api, Allah berkata, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Al-Anbiya 69. Itulah keajaiban iman, di mana yang mustahil bisa jadi mungkin saat hati sudah menetap di sisinya. Maka jangan hanya datang, tapi tinggallah, tetaplah, menetaplah di sisi Allah. Dalam Islam, dunia adalah ladang, tempat menanam bukan untuk tinggal selamanya. Rezeki hanyalah alat untuk menolong diri dan orang lain menuju Allah, bukan untuk bersaing atau membanggakan diri. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, menarik,
dan Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Maka berhati-hatilah terhadap dunia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan hartanya untuk jihad, membebaskan budak, dan membantu kaum fakir. Bahkan saat beliau diberi harta oleh kabilah Hawazin, hampir semuanya diberikan lagi kepada orang lain. Rezeki bukan untuk ditumpuk, tapi untuk disalurkan. Maka gunakan ia sebagai tangga menuju Allah, bukan tali yang mengikat leher kita ke bumi. Rezeki yang halal dan diberkahi bisa menjadi amal jariah jika digunakan dengan niat baik. Sebaliknya, rezeki yang jadi tujuan utama justru membuat kita buta arah. Dunia hanya alat, akhirat tujuan. Tapi Allah lah arah utama, maka gunakanlah alat itu dengan bijak sebelum waktunya habis. Dalam Islam, kehidupan bukan sekadar rutinitas fisik, tapi juga ladang refleksi ruhani dan pikiran. Setiap momen bisa menjadi cermin bagi hati dan akal untuk menilai kemana arah hidup ini sebenarnya berjalan. Al-Quran banyak mengajak kita berpikir. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Al-Ghasyiyah 17. Ayat ini bukan soal unta semata, tapi tentang kepekaan melihat ciptaan Allah sebagai pintu menuju keimanan. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang banyak merenung. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Ia tidak sibuk menuntut kenikmatan dunia, tapi sibuk memikirkan makna kehidupan dan kebenaran. Setiap kita juga bisa mulai menanam buah pikiran itu dalam kehidupan sehari-hari. Saat dapat nikmat, renungkan, apa pesan Allah di balik ini? Saat ditimpa masalah, tanya, apa yang bisa aku pelajari? Hidup bukan sekadar mengalir. Hidup itu berpikir, memilih dan menetap dalam nilai yang benar. Dan nilai tertinggi adalah tunduk pada Allah dalam seluruh aktivitas lahir dan batin. Tidak sedikit orang yang hidupnya mudah tapi jiwanya kosong, dikelilingi kenyamanan tapi hampa, karena yang mereka dapat hanya lahir, bukan batin. Fir'aun contohnya, dunia melayaninya, tapi hatinya dipenuhi kegelisahan dan kesombongan. Ia bahkan takut pada bayi Bani Israel karena merasa terancam. Hati yang tidak disandarkan pada Allah akan tetap merasa terancam, walau dunia di genggaman. Maka orang beriman tidak tergantung pada situasi luar, tapi pada hubungan dalam dirinya dengan Rabb-nya. Rasulullah SAW adalah manusia paling tenang, walau sering dikejar, dihina, bahkan diancam dibunuh. Karena hatinya sudah tenang, dunia tidak mengguncangnya. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Maka, jika hatimu resah walau hidupmu mudah, mungkin kamu lupa untuk duduk diam dan ingat Allah. Dunia berubah, hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini mudah, besok mungkin penuh badai. Tapi hati yang menetap di sisi Allah tidak mudah goyah. Nabi Ayub alaihissalam pernah diuji dengan kehilangan harta, anak, hingga kesehatan. Tapi beliau tetap berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Al-Anbiya 83. Tidak ada protes, hanya permohonan penuh cinta kepada Tuhannya. Sebaliknya, jika hatimu hanya bergantung pada kenyamanan dunia, maka perubahan sedikit saja bisa mengguncangmu. Maka jangan taruh kepercayaanmu pada gaji, pada orang, atau pada keberuntungan. Letakkan pada zat yang tidak pernah berubah, Allah. Ketika dunia berguncang, iman jadi jangkar, maka belajarlah mencintai Allah lebih dari apapun, maka tidak ada yang bisa benar-benar membuatmu takut. Dalam dua kata, syukur dan sabar, terkandung kunci bahagia dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya baik baginya. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika diuji, ia bersabar.
Dua kondisi ini tidak ada ruginya jika hati sudah lurus kepada Allah. Saat kamu mampu bersyukur tanpa membanggakan dan bersabar tanpa mengeluh, itu tanda imanmu telah matang. Syukur menghindarkanmu dari kufur nikmat, dan sabar menyelamatkanmu dari keputusasaan. Nabi SAW bersyukur setiap malam dengan sujud panjang, walau hidup beliau sudah dijamin. Sementara Bilal bin Rabah bersabar dalam siksaan, namun hatinya penuh kekuatan iman. Maka buah pikiran seorang mukmin adalah, hidup ini ladang latihan hati, latihan bersyukur ketika senang, dan latihan bersabar ketika susah. Sering kita mendengar pepatah dari hadits, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan berarti dunia tidak penting, tapi jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Para sahabat Nabi SAW kaya tapi tidak diperbudak kekayaan. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata. Hartanya melimpah, tapi setiap ia dapat harta, ia sisihkan untuk jihad dan fakir miskin. Karena itu Allah berikan keberkahan terus-menerus dalam hidupnya. Dunia seperti bayangan, kalau kita kejar ia menjauh. Tapi kalau kita sibuk berjalan ke arah yang benar, ia akan mengikuti. Maka jika hari ini hidupmu sulit, jangan kejar dunia mati-matian. Kejarlah ridha Allah. Niatkan kerja untuk ibadah, harta untuk sedekah, dan posisi untuk memberi manfaat. Maka dunia akan mengikuti seperti pelayan, bukan menjadi tuan yang menyiksa. Dan pada akhirnya, yang paling bahagia adalah yang paling dekat dengan Allah, bukan yang paling banyak hartanya. Setiap kita akan pulang. Dunia ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Maka jangan membangun istana di tempat yang akan ditinggalkan dan melupakan rumah abadi di akhirat. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Al-Fajr 27 dan 28. Jiwa yang tenang itu bukan karena dunianya sempurna, tapi karena ia telah menetap di sisi Allah. Saat ajal datang, ia tidak menyesal, karena ia tahu untuk apa ia hidup. Nabi Muhammad SAW pun wafat dalam pelukan Allah dengan kalimat, bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang tertinggi. Itulah buah dari hidup yang benar. Tenang saat hidup, damai saat mati. Maka bangunlah kesadaran hari ini, bahwa semuanya hanya titipan. Jadikan dunia alat, bukan tujuan. Dan jadikan Allah sebagai tempat menetap, bukan hanya tempat singgah saat susah. Semoga saat kita pulang nanti kita pun disambut dengan damai. Wahai jiwa yang tenang. Saudaraku, kita telah berjalan jauh dalam perenungan ini, tentang dunia yang terkadang datang melayani, tentang akhirat yang selalu menanti, dan tentang hati yang harus tahu di mana ia akan menetap. Dunia dan akhirat, keduanya bukan musuh, tapi keduanya bukan pula raja dalam hidup kita. Yang seharusnya jadi pusat dari semua yang kita jalani adalah Allah. Satu-satunya tempat hati kita tenang dan menetap. Ketika dunia begitu mudah, jangan lengah. Ketika akhirat tampak jauh, jangan putus asa. Hidup ini seperti perjalanan panjang, dan setiap detik adalah pijakan kaki. Maka pilih pijakan yang menuju cahaya. Jangan biarkan dunia yang memanjakanmu justru membuatmu menjauh dari Tuhan yang memberikannya. Jangan pula biarkan kesulitan dunia membuatmu berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Terkadang justru ketika dunia terasa berat, disitulah Tuhan ingin kamu berpaling lebih dekat. Maka, ketuklah pintunya dan berdoalah. Ya Allah, jadikan aku hamba yang menetap di sisimu, bukan hanya datang saat susah. Dan semoga saat nyawa ini dijemput, kita termasuk yang disambut dengan bisikan kasih-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku.
Al-Fajr 27-30. Ya Allah, terkadang dunia datang begitu mudah, terkadang hidup terasa seperti diberi segalanya, tapi di tengah kelimpahan itu, hati ini justru sering lalai, lupa siapa yang memberi, lupa untuk apa semua ini terjadi. Ya Allah, jika dunia datang menghampiriku, jangan biarkan ia membuatku sombong. Jika dunia menjauh dariku, jangan biarkan aku merasa Engkau telah meninggalkanku, karena Engkaulah satu-satunya tempat aku ingin menetap. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada manusia. Ya Rabb, lembutkan hatiku agar mudah bersyukur, kuatkan jiwaku agar sabar dalam kehilangan, teguhkan langkahku agar terus mengingat-Mu dalam suka maupun duka. Ya Allah, izinkan aku menjadi hamba yang tetap hadir di hadapan-Mu, bukan hanya saat hidupku sempit, tapi juga saat dunia tunduk di bawah kakiku. Ajarkan aku makna bahagia yang sejati, yaitu ketika Engkau ridha padaku. Dan bila waktuku tiba, saat dunia tak lagi bisa kugenggam, saat ruhku hendak Engkau panggil pulang, maka sambutlah aku sebagai jiwa yang tenang, yang telah menetap dalam cinta-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, mari kita renungi hidup ini bukan sekadar deretan aktivitas, tapi perjalanan hati menuju Tuhan, dan semoga setiap nikmat dan setiap ujian menjadi batu loncatan yang mendekatkan kita kepadanya. Karena dunia bisa datang dan pergi, tapi Allah akan selalu ada untuk jiwa yang menetap di sisinya. Terima kasih telah membersamai perenungan ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hidupnya berpikir, hatinya bersih, amalnya berarti, dan wafatnya dalam ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.